ASEAN, semenjak berdiri tahun 1967, telah menjadi forum utama bagi negara-negara Asia Tenggara dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran kawasan. Dengan pendekatan khas ASEAN Way seperti dialog, konsensus, dan prinsip non-intervensi, ASEAN memiliki peran penting dalam meredam berbagai konflik. Namun, saat ini tantangannya semakin kompleks. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, sengketa Laut Cina Selatan, krisis politik Myanmar, hingga isu non-tradisional seperti terorisme dan perubahan iklim menuntut ASEAN untuk dapat terus relevan dan tangguh menghadapi situasi yang ada. Indonesia, sebagai pendiri sekaligus de facto leader dari ASEAN, memiliki peran strategis menjaga sentralitas ASEAN lewat diplomasi aktif. Indonesia memastikan ASEAN tetap solid dan mampu merespon tekanan global. Dalam podcast ini, kita akan membahas posisi strategis ASEAN dalam konflik geopolitik, sekaligus mendengar pengalaman seorang diplomat Indonesia dalam merepresentasikan kepentingan nasional dan juga kawasan. Baik, selamat datang teman-teman di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama kami di Gedung Ruslan Abdul Ghani, Kantor Pusat Studi Kebijakan Multilateral. Pada hari ini kita akan membahas tentang sebuah isu yang saat ini sedang menjadi sebuah topik perdebatan dan juga mencuri banyak sekali perhatian publik di status quo mengenai geopolitik dalam konteks sentralitas ASEAN dan juga peran diplomasi Indonesia di dalamnya. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Farel Tonapa dari Hubungan Internasional Universitas Udayana. Saya Imadi Riza Mulyana, biasa disapa Riza dari UPN Veteran Jakarta. Baik, mungkin seperti yang udah tadi Farel juga jelaskan, di mana kita di sini akan membahas mengenai ASEAN dan pastinya ketegangan geopolitik dan lain-lain sebagainya. Di sini kita juga bersama dengan ahlinya pastinya. Terutama kita berada di Kementerian Luar Negeri, pastinya ahlinya itu sendiri adalah diplomat ahli media. Kebetulan di sini bersama kita yaitu Pak Freddy. Beliau juga pernah menjadi wakil duta besar dari Belanda, ya Pak. Terus juga mungkin kurang lebihnya relate dengan dengan situasi-situasi negosiasi, diplomasi dan lain sebagainya. Untuk itu mungkin saya kembalikan ke Pak Freddy buat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Saya memperkenalkan diri. Saya Freddy Panggabean. Sudah berkarir di dunia diplomasi sejak bergabung di Kementerian Luar Negeri di tahun 1992, jadi sudah 33 tahun. Saya sudah posting di 4 negara, pertama dulu di Toronto, Kanada, kemudian di Pretoria, Afrika Selatan, kemudian di Kuala Lumpur, Malaysia, dan terakhir sebagai wakil duta besar di KBRI Denmark, Belanda. Saya tentu sangat senang bisa berbagi untuk bincang-bincang kita hari ini ya, untuk yang isu-isu yang mungkin menarik perhatian kita. Jadi saat ini saya adalah Senior Foreign Policy Analyst di Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, karena dari dulu memang saya banyak berkecimpung di bagian analisa kebijakan luar negeri. Sebelum saya ke Belanda, waktu saya sebelum ke Kuala Lumpur, ya, itu merupakan bidang yang saya tekuni. Saya menyelesaikan studi S2 saya dari Monterey Institute of International Studies, dari program World Bank. Saya menangani 2 bidang, yaitu International Policy Studies dan Commercial Diplomacy. Mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Freddy atas perkenalannya. Kita sudah mendengar sekilas tentang pengalaman beliau, pernah ditempatkan di Kanada, di Afrika Selatan, maupun juga di Malaysia terbaru sebagai koordinator fungsi politik ya Pak, jika tidak salah. Dan menarik tadi jika kita membicarakan tentang Afrika Selatan, Malaysia tentu saja merupakan bagian dari yang namanya Global South, seperti teman-teman ketahui sendiri. Dan jika kita berbicara tentang Global South, maka sangat mustahil bagi kita untuk melupakan atau meninggalkan yang namanya ASEAN seperti itu. Nah, jika kita berbicara tentang ASEAN, kita mungkin seperti yang Bapak tahu sendiri, kita mayoritas dari negara-negara Asia Tenggara itu merupakan bekas kolonial dari negara-negara barat,
Sehingga pada awal pembentukannya itu terdapat sebuah trauma kolektif yang kita rasakan bersama sebagai bekas negara koloni, sehingga pada akhirnya pada saat kita 5 negara membentuk ASEAN, kita mengedepankan prinsip namanya ASEAN Way atau prinsip non-interference. Walaupun kemudian ASEAN berdiri tahun 1967, tapi kata-kata non-interference itu baru muncul pada saat pembentukan Treaty of Amity and Cooperation tahun 1976. Yaitu merupakan KTT ASEAN pertama juga diadakan di Indonesia, khususnya di Bali seperti itu. Nah, sejak saat itu, prinsip non-interference yang kemudian dikenal sebagai prinsip ASEAN Way merupakan pilar utama dari diplomasi dan juga kerjasama regional Asia Tenggara atau dalam konteks ASEAN seperti itu. Namun, saat ini kita melihat banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh ASEAN, khususnya dalam konteks relevansi dari ASEAN Way itu sendiri. Oke, mengenai pembahasan tadi ASEAN Way, di dunia sekarang ini kita melihat seperti ada era geopolitik yang sangat kompleks dan mungkin bisa dibilang ketidakstabilan gitu. Yang dimana beberapa dikatakan bahwa di tengah pusaran rivalitas kekuatan besar seperti dinamika konflik dari Amerika Serikat maupun Tiongkok itu sendiri, itu dibilang semakin tajam dan merambah ke tidak hanya bidang militer dan keamanan, tetapi juga merambah ke bidang-bidang lainnya, terutama di wilayah Indo-Pasifik itu sendiri. Selain itu juga seperti ranah perdagangan, teknologi, dan infrastruktur, di saat yang sama itu dinamika global seperti perang-perang Rusia-Ukraina, mungkin terus juga ada perang Timur Tengah seperti Gaza, terus juga ada isu-isu lainnya, hingga perlambatan ekonomi dunia yang dimana sekarang ada perang ekonomi, tarif seperti itu bisa dikatakan menjadi era geopolitik yang sangat kompleks. Di tengah kompleksitas tersebut muncul suatu pertanyaan yang mendasar, di mana pertanyaan tersebut adalah apakah prinsip yang selama ini menjadi fondasi ASEAN, yaitu ASEAN Way tersebut yang sudah dijelaskan oleh Farel tadi, masih relevan di status quo saat ini? Dan mungkin karena kita lihat juga ada perlombaan aliansi seperti senjata seperti AUKUS, terus juga ada juga Quad yang mungkin muncul untuk mineral di tengah pusaran geopolitik ASEAN ini, juga mempertanyakan gitu, bagaimana sentralitas ASEAN bisa berperan. Mungkin dalam hal ini Pak Freddy bisa menjawab untuk pertanyaan tersebut. Ya, baik. Terima kasih banyak ya. Jadi kita ingat bahwa ASEAN ini dibentuk tahun 67 oleh founding fathers-nya ya pada waktu itu. Ini kan berangkat daripada nilai-nilai yang dianut oleh negara-negara di kawasan. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa kawasan ini sebelumnya adalah kawasan yang juga penuh konflik ya, dan juga negara-negara ASEAN ini awal juga mengalami banyak penjajahan kecuali Thailand tentunya yang tidak. Jadi ASEAN Way itu sebenarnya nilai yang memang secara inheren tuh ada, merupakan budaya ya, ibaratnya artinya warna yang sangat dominan di dalam mempertahankan eksistensi daripada ASEAN ini dan hubungan antara negara yang memang melalui mekanisme yang tentunya adalah cara-cara yang sudah bisa diterima bersama. Memang banyak cara ya, karena ASEAN ini kan adalah organisasi regional yang tentu punya mekanisme dalam hal untuk decision making, proses, banyak meeting dan yang lain-lain. Tapi ASEAN Way ini kan itu rohnya ya dalam hal untuk menyatukan. Ya, ketika misalnya ada penyelesaian yang tidak bisa diselesaikan di dalam forum pengambilan keputusan, ya pendekatan ASEAN Way ini yang dilakukan ya. Jadi artinya kita menjauhkan diri ya dari mengintervensi, menjauhkan diri dari mempertajam konflik ya, bahkan cenderung untuk bisa memahami kira-kira seperti apa
yang bisa kita bantu gitu satu sama lain. Walaupun memang bagi saat ini mungkin ini sesuatu yang agak unik ya, apakah ASEAN Way itu masih bisa relevan dan ada banyak penelitian terhadap itu, ya ini tentu sesuatu yang bisa kita jawab bahwa ya sepanjang ya kita masih mengadopsi ASEAN Way itu di dalam kalau untuk menjaga keutuhan ASEAN ini ya itu yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau tidak ya kita mungkin tidak bisa lagi sepakat ya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tanpa misalnya mengintervensi, tanpa ada kesan kita misalnya untuk bisa menggurui atau apa lebih banyak ya seperti kita model kayak seperti musyawarah mufakat lah dalam konteks di Indonesia. Itulah warna ASEAN. Nah, itu mungkin yang saya bisa katakan mengenai ASEAN Way. Itu relevansinya sampai sekarang ya untuk ASEAN itu memang itu yang masih dipegang ya. Artinya tanpa itu kan tertuang ya di dalam kita misalnya ngelihat dalam prinsip-prinsip bahkan di Treaty of Amity dan Cooperation itu ya itu kan nampak itu ya bagaimana ASEAN menyelesaikan permasalahan ini ya dalam mekanisme yang lebih benar-benar warna ASEAN. Itu yang mungkin bisa saya respons ya. Baik, Pak. Mungkin ingin sedikit mengerucut, Pak, tentang krisis politik di Myanmar. Seperti yang kita tahu memang sudah terjadi sekitar ya 4-5 tahun, Pak ya, semenjak political turmoil terakhir pada saat Aung San Suu Kyi digulingkan oleh junta militer. Sampai saat ini kita bisa katakan bahwa konflik Myanmar itu bisa katakan cenderung stagnan, Pak. Walaupun memang dari ASEAN kita sudah membuat adanya 5-point consensus, tapi sampai saat ini isu Myanmar masih menjadi salah satu people in issues untuk kawasan ASEAN. Seperti itu. Mungkin apakah menurut Bapak prinsip ASEAN Way itu tetap harus kita promosikan, dorong dalam konteks Myanmar ini, Pak, untuk mempertegas kehadiran ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara? Ya, masalah yang ada di Myanmar tentunya kita ingat yaitu kan masalah politik dalam negerinya mereka. Ya, politik dalam negerinya mereka. Ya kita tahu ya di sini bahwa demokrasi yang tidak jalan kan begitu ya. Kemudian juga model kekuasaan ya, power ya yang berbeda gitu. Nah, kita di negara-negara ASEAN tentu memahami bahwa ini persoalan dalam negeri ya. Dan kita tahu juga bahwa banyak negara yang akhirnya mengecam ya apa yang berlaku di Myanmar, misalnya dalam konteks misalnya bagaimana pelanggaran hak asasi manusia ya karena rejim yang berbeda seperti itu ya, dari hal-hal yang mungkin bagi dunia Barat ya ini tidak bisa ditolerir gitu. Nah, oleh karena itu yang kita lihat ya bahwa upaya untuk membantu dalam pengertian artinya kalau misalnya negara-negara anggota ASEAN bisa membantu tentu dibuatlah forum-forum untuk perbincangan itu ya tanpa ada satu kesan ya bahwa kita ini mengintervensi. Nah, jadi ini ASEAN selalu menjaga jangan sempat misalnya bahwa isu ini menyebabkan Myanmar ya akhirnya merasa bahwa kenapa urusan dalam negeri saya dicampuri, kenapa urusan dalam negeri saya jadi satu kasus internalisasi daripada permasalahan itu. Nah, di balik itu sebenarnya ada terjadi misalnya pertemuan-pertemuan informal, pembicaraan ini ya supaya ASEAN itu tetap utuh gitu. Ya, mungkin untuk saat ini ada beberapa diskusi yang tidak bisa melibatkan Myanmar. Ya, itu tidak masalah, tapi tetap kita menjaga bahwa Myanmar itu tetap adalah bagian daripada ASEAN. Dan ini terjadi, proses ini pembelajaran ini kan juga bisa terjadi dari satu perundingan, diskusi ya yang
tentu ini makan waktu proses ya. Jadi artinya sampai ya terjadi sesuatu di dalam negeri sendiri, penguasa sendiri yang kemudian mencoba untuk membuka diri ya untuk supaya ini tidak berlarut-larut dan jangan sempat sebenarnya ini mengganggu stabilitas di kawasan. Baik, Pak. Kan itu ASEAN itu kan selalunya begitu. Kalau hal-hal yang mengganggu stabilitas kawasan, tentu semua negara-negara anggota ASEAN akan bisa sama-sama untuk duduk untuk bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau untuk dalam negeri, diupayakan supaya dalam negerinya itu yang negara tersebut yang menyelesaikannya. Ya kalau perlu bantuan tentu negara-negara ASEAN yang lain pasti akan membantu. Baik, Pak. Berarti memang prinsip non-intervensi ini memang mencegah yang namanya ada sebuah intervensi terhadap sebuah dinamika internal setiap negara seperti itu, Pak. Tapi mungkin Pak, di sini pertanyaan terakhir dan juga mungkin konfirmasi mengenai ASEAN Week. Jika suatu saat terjadi sebuah konflik yang melibatkan dua negara lebih di kawasan Asia Tenggara, atau mungkin sebagai contoh konflik Thailand Kamboja kemarin yang sampai melibatkan use of force, apakah ASEAN Week itu memang perlu dikaji ulang atau akan kita tetap setia mempertahankan prinsip itu, Pak? Mungkin untuk pertanyaan terakhir. Ya, karena ini sudah tidak lagi menyangkut di persoalan di dalam negeri saja, tapi sudah jadi kawasan, tentu ASEAN ya memiliki kepedulian untuk itu. Karena itu kan sudah menyangkut kawasan. Jadi artinya hal-hal yang kita mencoba untuk memisahkan, ya mana yang sebenarnya persoalan dalam negeri yang tidak kita campuri, tapi mana misalnya persoalan yang mengganggu stabilitas di kawasan. Nah ini kan proses isusnya ini kan antara Thailand dengan Kamboja ini soal masalah sovereignty ya terhadap teritori yang tentu kita tahu ya bahwa ini sudah ada keputusan daripada ICJ ya terkait dengan candi ya yang ada di perbatasan yang dimenangkan oleh Kamboja. Tapi kemudian ya pihak Thailand tidak mengakui keputusan itu, dan ini sebenarnya hal-hal yang sudah lama sekali diwariskan. Ya, yang kita coba sekarang ini, walaupun ya memang situasi saat ini ya bukan tiba-tiba. Sebenarnya ini kan sudah isu yang lama ya, yang muncul kembali dan sudah dilakukan misalnya Malaysia melalui ketua ASEAN ya memfasilitasi untuk diskusi, dan ini juga ikut ya negara di luar ASEAN yang turut ingin supaya persoalan ini tidak begitu berlarut-larut ya akhirnya kan sudah sepakati mengenai gencatan senjata. Kita harapkan dengan gencatan senjata yang terus permanen ini ya stabilitas itu sudah semakin dipulihkan. Baik, Pak. Baik, berarti dari pandangan Pak Freddy kita bisa melihat bahwa pada dasarnya ASEAN ini sangat tinggi yang namanya pemisahan antara bidang internal setiap negara dan juga sesuatu yang sifatnya eksternal dan memperlibatkan dua negara atau lebih, sehingga baru disitulah ASEAN Way itu bisa kita diskusikan lebih lanjut dan kita kaji sejauh mana pelaksanaannya seperti itu. Jadi bisa kita lihat bahwa pada dasarnya ASEAN Way merupakan identitas dari ASEAN sendiri, dan tentu saja tetap terdapat pengecualian jika memang terdapat sebuah kondisi yang memaksa adanya campur tangan dari ASEAN selaku pihak ketiga yang tentu saja walaupun ada intervensi, upayanya sebagai bridge builder di antara dua pihak yang bertikai seperti itu. Oke, betul. Betul sekali yang dikatakan Farel tadi, dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Tadi saya tertarik dengan yang Bapak sebutkan bahwa adanya informal meeting dan mungkin berbagai meeting yang dilakukan oleh ASEAN. Tentunya adanya di sana juga adanya terdapatnya peran dari diplomat di sana. Nah, pertanyaan dari saya cukup simpel mungkin. Melihat pengalaman sebagai diplomat itu, bagaimana sih, kayak apa saja sih langkah yang diplomat Indonesia persiapkan dalam menghadapi pertemuan dan negosiasi internasional atau meeting seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, seperti itu? Ya, kita ini kan sebagai diplomat ini ya wakil negara di luar ya, kita adalah mempresentasikan mewakili ya negara. Jadi to present our countries, kemudian juga konteks dalam negosiasi. Kalau terjadi misalnya pertemuan-pertemuan ASEAN, tentu para diplomat kita ini pertama, ya mereka sudah lebih ready, sudah siap ya
we have to know the issues. Ya. Jadi the knowledge of issues itu sangat penting. Dan bahkan knowledge ini pun juga bukan hanya mencakup misalnya isunya kontemporer pada saat itu, tetapi kira-kira kita root cause-nya seperti apa background-nya, ya, agenda setting terhadap isu ini apa yang kita lakukan. Dan kemudian yang kedua yang harus kita siapkan tentunya adalah melihat kembali dokumen-dokumen apa yang sudah pernah dihasilkan yang menjadi rujukan, ya, karena kan ASEAN sebagai regional organization ini kan forum multilateral tapi ada dalam kawasan. Jadi prinsip-prinsip multilateralisme itu, ya, bagaimana organisasi internasional itu temuannya kan karena ada rujukan daripada aturan-aturannya. Misalnya kita lihat apakah memang di situ sudah ada declaration atau kita mengacu kepada statement-statement yang sudah disampaikan dan juga country's position. Nah, itu kita refer pada itu. Nah, di situ kita lihat gitu. Nah, apabila ini kita melihat kesepakatan apakah isu ini adalah isu yang berkelanjutan ataukah itu isu baru. Kalau itu satu isu baru, ya dalam konteks kerjasama, ya tetap juga kita harus ada rujukannya. Misal rujukannya kepada misalnya perjanjian-perjanjian yang ada di dalam ASEAN sendiri gitu, ya. Misalnya untuk isu ini ASEAN itu pernah diskusi itu mengenai ini apa sih yang ini. Jadi memang di dalam multilateral forum ini diperlukan orang-orang yang memang knowledgeable, kemudian dia bisa segera untuk merumuskan dan dia bisa memberikan dan tentu ya harus bisa mempresentasikan, membicarakan, ya. Jadi perlu kemampuan untuk negosiasi itu kayak seperti public speaking-nya, kemudian untuk kemampuan presentasinya dan kemampuan untuk meyakinkan mitranya. Gitulah kurang lebihnya misalnya kepada yang kita lakukan sebagai diplomat. Karena setelah itu jangan lupa we also have to report our capital. Jadi reporting sangat penting. Jadi orang-orang di multilateral itu sangat dituntut untuk bisa bekerja cepat karena dia harus segera mereport kepada kepada capital, kepada kantor pusat. Dan kadang-kadang ya kita juga meminta arahan ke kantor pusat, misalnya apabila misalnya terjadi sesuatu yang tidak bisa kita kondisikan di situ. Dan satu lagi, ya, kalau kita di multilateral organization seperti ASEAN ini, delegasi itu biasanya berbentuk teamwork. Ya, jadi teamworknya itu ya pasti ada ketua delegasinya, ya, kemudian ada anggota-anggota delegasi dan ada itu yang semua bekerja bersama-sama. Ini saya kira exercise yang sangat unik, ya, kalau untuk multilateral organization seperti ASEAN kalau kita ambil contohnya. Menarik dikatakan bahwa perlunya dokumen-dokumen disiapkan tentunya untuk isu dan terkait penting taunya apa isu yang akan dibahas juga dalam informal ataupun formal meeting tersebut dan forum-forum lainnya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini berkaitan juga sebenarnya sama pertanyaan sebelumnya. Di mana saya tertarik juga menanyakan bahwa apakah para diplomat ASEAN melakukan briefing bersama sebelum pertemuan untuk menyamakan posisi dan mencari titik temu yang bisa memperkuat posisi tawar di hadapan negara-negara lain. Dan sebenarnya saya juga tertarik untuk bertanya mengenai seperti apa sih negosiasi itu berjalan gitu. Apakah kayak pastinya mungkin berbeda negara itu juga ada berbeda pendapat seperti itu, dan untuk mencapai dari negosiasi dan mencapai sebuah keputusan itu bagaimana prosesnya, mungkin seperti itu. Jadi yang paling membutuhkan proses banyak sebenarnya, ya, banyak hal membutuhkan energi dan proses yang cukup panjang itu ketika kita masuk dalam satu negosiasi untuk mendrafting satu agreement atau satu final statement, ya, atau ini. Jadi itu waktu pada saat kita mendrafting itu tentu isusnya ini kita harus sepakat bersama dulu, ya. Ini karena konteksnya ini kan ini
walaupun itu regional organization, tapi juga Indonesia juga punya kepentingan di situ ya. Betul. Secara kepentingan nasional masing-masing kan itu berbeda. Betul. Dan ini harus terakomodir di dalam kesepakatan yang hendak dihasilkan. Nah, di dalam meeting-meeting ini sebenarnya ada yang sifatnya memang informal dalam pengertian misalnya ketika kita ingin dulu ya, misalnya contoh ya, ini delegasi Malaysia ini kita tahu mereka punya kepentingan sesuatu gitu ya. Nah, terus kemudian kita ajak ngomong gitu, ya kita ajak ngomong sebelum formal meetingnya, karena di formal meeting itu kita juga sudah pasti menyampaikan sesuatu yang official statement kita. Ya, jadi official statement ini tentu sesuatu yang tentu ya kita we are not caught by surprise lah gitu ya. Jadi artinya oh ya nanti dia akan ngomong seperti apa ya ini. Terus kalau misalnya setelah itu oh ya kita tahu oh dia maksud dia ini. Nah, ketika kita masuk dalam proses drafting itu, disitulah negosiasi itu sebenarnya biasanya banyak, dan kemudian misalnya bahkan kadang-kadang di dalam drafting itu ya misalnya pemilihan kata-kata pun juga bisa menjadi ini, karena dalam bahasa diplomasi itu ya setiap dikata ini kan ini maksudnya apa gitu, selalu ada punya maksud dia gitu, dan kemudian kita bisa misalnya oh kenapa nggak bahasanya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita menemukan deadlock ya kita biasanya suka ajak untuk ngobrol lagi. Nah, biasanya karena mereka itu kan tentu saja ya sama seperti kita ya, kalau misalnya tidak bisa ya kita konsult kepada capital kita. Nah, itu yang berlaku misalnya dalam konteks ASEAN-nya sendiri, atau ketika misalnya ASEAN, nah ini agak menarik apabila misalnya itu ASEAN dengan dialog partnernya. Ya, artinya kita punya semua ASEAN dulu satu utuh dulu gitu. Misalnya ASEAN plus China. Ya, jadi betul. misalnya berarti Cina-nya punya posisi apa, ASEAN punya posisi apa, ASEAN saya keseluruhan. Nah, artinya kita harus solid dulu di ASEAN. Tapi kalau hanya dalam negara ASEAN ya tentu artinya ketika kita mendrafting sesuatu ya kita akan ngobrol dulu gitu, sehingga nanti final draftnya itu ya ketika dibawakan ke level yang lebih tinggi ya, karena memang kan ada tahapannya, misalnya katakan dari SOM, Senior Official Meeting, Ministerial, kemudian diketok palunya mungkin di leaders ya gitu. Jadi itu ada tahapannya. Jadi di negotiate-nya itu mungkin di working level dulu gitu. Jadi tahapan itu. Jadi nggak mungkin kita bisa sekali itu langsung, karena negosiasi itu ya tidak terjadi lagi itu di level leaders gitu. Nggak lagi terjadi. Summit itu tinggal lebih mengketok aja, mensahkan. Jadi kalau misalnya ketika SOM pun ini akan dibawa misalnya, kita akan bawa misalnya ketika terjadi di sini official meeting di tingkat direktur jenderal. Nah, sebelumnya kan ada working group ya. Nah, kemudian di situ kita mungkin minta arahan minister. Nah, itu di ministerial itu juga terjadi negosiasi di antara menteri. Nah, ini kemudian setelah sepakat baru dibawa ke leaders untuk mengadopt ya. Deklarasinya seperti apa. Jadi itu tahapan-tahapan kalau misalnya di multilateral itu seperti itu. Baik, dari jawaban Pak Freddy kita melihat bahwa in every negotiation there has to be an understanding, and the only way for us to have an understanding is that we have to push for more dialogue, mulai dari informal meeting maupun formal meeting. Baik, itu merupakan sebuah pembahasan awal kita, yaitu mengenai relevansi ASEAN di tengah geopolitik ini. Mungkin pada selanjutnya, teman-teman semua, kita akan melihat bagaimana praktisi secara langsung berada dalam suatu forum internasional, entah itu dalam forum secara informal maupun formal, dalam seperti ASEAN Meeting juga bisa kita bahas di selanjutnya. Mungkin bisa ditunggu untuk selanjutnya. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang karakteristik dari setiap diplomat, khususnya diplomat di ASEAN ya. Apakah setiap diplomat tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing, Pak? Apakah misalnya diplomat Malaysia itu memiliki karakteristik A contohnya, dan
diplomat Brunei misalnya memiliki sifat seperti ini. Mungkin bisakah Bapak menjelaskan sedikit, Pak? Mungkin kita pengen tahu gitu, Betul. mengingat tadi Bapak menjelaskan tentang adanya dialog, informal meeting yang tentu aja berbentuk backdoor lobbying seperti itu. Betul. Mungkin apakah bisa Bapak jelaskan? Ya, jadi diplomat itu adalah satu profesi yang eh, tidak terjadi begitu saja ya. Jadi diplomat itu profesi yang dicapai melalui suatu pendidikan, ya, pendidikan dan pelatihan. Makanya ada sekolah diplomasi masing-masing. Kalau kita di Kementerian Luar Negeri untuk menjadi diplomat, ketika diterima di Kementerian Luar Negeri, kita masuk kepada sekolah dinas luar negeri, itu ya, sekolah diplomatiknya sekian lama gitu. Dan kemudian di situ ya kita belajar ya seluruh keterampilan ya, keahlian yang perlu dimiliki oleh seorang diplomat. Nah, begitu juga pengetahuan mengenai kepentingan nasional kita ya, kemudian juga hukum internasional, ya macam-macam lah ya tentang hubungan internasional. Karena kita tahu bahwa menjadi diplomat itu ya bisa saja datang dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda. Nah, apa yang kita pelajari ini tentu hampir bersamaan juga pola-polanya itu dilakukan oleh negara-negara ASEAN lain ya, seperti karena saya pernah di Malaysia ya, diplomat Malaysia itu ya tentu ya tidak gitu masuk ya, jadi diplomat ya, dia pasti juga ada pendidikannya ya, mungkin kurikulumnya juga hampir sama juga, atau mungkin ya mereka model pendekatannya beda juga ya. Jadi keterampilan untuk bernegosiasi, presenting, public speaking, reporting ya, itu hampir sama ya semua ini. Ya, jadi saya kira ya karakter-karakter diplomat yang profesional itu ya memang itu produk dari satu pendidikan ya, pendidikan dan pelatihan. Ya, ini kan tentu beda dengan ketika kita masuk dalam negosiasi ya. Kalau negosiasi bisnis atau kalangan yang untuk yang non diplomat ya, itu biasanya budaya itu sangat terpengaruh sekali, karena kan kita mungkin tidak melalui ya sekolah negosiasi kan gitu. Misalnya kayak seperti pengusaha gitu atau siapa ya gitu ya, yang non state actor. Jadi artinya kultur itu sangat mempengaruhi ya, misalnya, makanya kita harus belajar tentang cross cultural negotiation ya, cross culture communication. Jadi misalnya kalau misalnya orang Jepang itu seperti apa, orang Amerika itu seperti apa, orang Cina seperti apa, terus kemudian dari Timur Tengah seperti apa, itu cross cultural communication. Nah, barrier culture itu umumnya di dunia diplomasi itu tidak nampak seperti di dunia yang non diplomasi ya. Jadi misalnya kalau kita ketemu sama teman-teman kita yang dari Malaysia, dari Singapura, ya itu tentu hampir satu profesi. Ya kita tentu bisa memahami ya. Jadi mereka juga paham ya tentang apa sih kepentingan nasional mereka, apa ini. Nah, hanya mungkin ya kayak ya termasuk juga bahasa. Hanya mungkin ya kita nggak juga bisa katakan bahwa saya itu sepenuhnya sama seperti orang Malaysia, saya seperti orang Singapura. Ya orang Singapura itu memang ya kulturnya itu ya sudah beda ya. Dia sudah kayak seperti lebih kepada pengetahuan tentang bahasa Inggrisnya dari awal memang ada itu bahasanya dia, dan kemudian lebih kepada misalnya lebih Western gitu ya. Nah, kemudian juga Filipina seperti itu ya. Nah, Thailand juga seperti itu ya. Tapi di sisi lain kayak seperti ada juga ya kayak seperti ciri-ciri orang-orang ASEAN lah ya, orang-orang Asia Tenggara ya, budayanya masih nampak. Tapi saya lihat ya misalnya kayak seperti dengan Malaysia ya, Malaysia karena kadang-kadang kita bisa ngobrol dalam bahasa Melayu ya karena sama mereka. Tapi kalau misalnya orang Malaysianya dia dari background dari bangsa Chinese-nya ya tentu dia lebih bahasa Inggris gitu. Dia lebih eloquent ya. Dan juga mereka itu ya sudah sekolah di luar gitu ya, apalagi seperti di Kemlu juga begitu. Sudah banyak yang sekolah keluar dan kemudian pulang-pulang sudah lebih kayak seperti orang ya lebih profesional lah gitu. Jadi saya melihat
bahwa ciri-cirinya ya kayak seperti orang Malaysia sih orang Malaysia, tapi ketika dia melakukan tugas diplomasinya, ya dia seorang profesional yang saya kira mungkin aspek-aspek budaya nggak ada lagi kayak seperti sungkan, segan ya karena memang semua itu harus settingnya itu ya memang benar-benar yang sangat profesional gitu. Itu biasanya yang terjadi kalau kita berhubungan dengan dunia diplomasi ini ya. Jadi di beberapa negara kayak seperti negara, karena saya pernah di Afrika juga begitu ya, training mereka yang begitu. Jadi kalau udah semakin itu ya kemudian jam terbangnya juga gitu. Kalau mungkin yang masih muda-muda ya dia mesti ngelihat dulu yang masih ini ya. Pergaulan sosialnya ya di antara kita ya seperti kita bagaimana berteman saja sih gitu. Nah, tapi kalau dalam sidang dalam ini ya kita harus profesional gitu, betul. Ya. Baik, mungkin berarti kalau misalkan kita lihat melalui sekolah-sekolah tersebut, untuk emosi itu juga dilatih dalam sekolah tersebut kan biasanya ada nih yang kayak seperti karakter orang yang lumayan emosional seperti itu. Jadi mungkin kita melihat mungkin ini tidak terlalu membahas mengenai diplomat. Ini kita lihat seperti pertemuan-pertemuan Donald Trump yang kita lihat karakternya itu cukup emosional seperti itu. Berarti itu juga cukup dilatih juga ya Pak dalam. Iya, ya itu beda ya kalau misalnya kayak seperti saya katakan, kalau kayak seperti dia politisi ya boleh saja ya, itu itu kan tetap ada karakter daripada leaders character ya, jadi personal trait-nya seperti apa. Tetapi kalau kita seperti di dunia diplomasi ini ya memang salah satunya itu emotional control-nya harus ada. Ya kita kan nggak bisa memaksakan kehendak kita. Betul. Ya kan, misalnya andaikan misalnya kita mau diskusi atau kita mau lagi negosiasi ya, dia kan punya kepentingan sendiri. Saya juga punya kepentingan. Mana bisa kita paksakan, mana bisa kita marahin dia, mana nggak mungkin juga jadi berkelahi hanya gara-gara itu ya. Kadang-kadang ya kita juga harus ingat ya, sometimes we come to the negotiation table with position ya, we agree to disagree gitu. Kita setuju untuk tidak setuju gitu. Ya yang penting bagaimana kita bisa membangun relasi kan. Jadi dunia diplomasi ini juga dunia di relasi. Bagaimana membangun relasi. Jadi artinya apalagi ketika misalnya kalau misalnya relasi kita bagus, atau ketika misalnya kita ketemu lagi dalam forum-forum yang my friend, kemudian kita bisa ngobrol, kita bisa lebih terbuka, misalnya dalam hal yang informal. Jadi ya yang namanya emotion control, self control itu memang sangat diperlukan, dan itu adalah proses latihan ya. Kalau kita memang orangnya tidak sabaran ya harus jadi sabar. Jadi nggak bisa sesuka hati kita gitu ya. Mungkin itu merupakan pertanyaan penutup kita, dan sekaligus saya punya bukan semacam pertanyaan juga, tapi seperti ingin mengatakan bahwa banyak orang-orang termasuk kita juga ingin bercita-cita sebagai diplomat. Mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Freddy untuk kita sebagai orang yang ingin menjadi diplomat ke depannya bagaimana gitu, dan apa saja yang harus dipersiapkan, mungkin seperti itu. Ya, dunia diplomasi ini, diplomasi is art, ya, seni. Yes. Ya. Diplomasi is art. Jadi artinya ada hal-hal yang ketika kita lakukan, ya seni berdiplomasi, seni bicara, seni ini. Memang pertama ya, kalau kita punya cita-cita atau keinginan untuk jadi diplomat, pertama ya siapkan dirimu gitu. Ya misalnya ya, kalaupun misalnya dia belajar HI dari disiplin HI, atau disiplin yang lain, boleh juga. Tapi pertama ya tentu bahasa ya, perkuat bahasa, terutama bahasa Inggris ya, atau bahasa PBB lainnya itu perlu diperkuat ya, artinya dalam aspek untuk speakingnya, writingnya, itu kan dua hal itu ya, itu. Jadi itu harus kuat itu. Terus kemudian perluas wawasan. Ya, wawasan dalam pengertian ya
you have to read, ya, you have to read, you have to learn, ya kan gitu. Sampai dulu ada mentor senior kami bilang gitu, how can you defend your country if you don't read? Ya kan, bagaimana kita bisa mempertahankan kepentingan nasional kita, membela negara kita kalau kita tidak baca gitu. Ya, baca sejarah, baca ini. Dan mulailah ikut, ya, ada pelatihan-pelatihan kalau misalnya ada kayak seperti misalnya public speaking, ya belajarlah. Ya, ingat ini generasi yang sekarang ini banyak yang sudah menjauhi yang namanya pertemuan-pertemuan fisik, itu salah itu. You cannot be diplomat through online gitu, nggak bisa itu. Ya, atau through virtual gitu, ya. Jadi misalnya kalau kamu sangat asik sekali dengan dunia-dunia yang virtual, yang tidak mau ketemu orang, forget it, you cannot be a diplomat. You have to meet people, you have to mingle with people, we have to work with people, ya. Ikutlah aktif, ya, tempat dirimu beraktivitas, berorganisasi, ketemu sama orang, senang ya dengan rapat gitu, ya, tentang meeting, ya. Kadang-kadang juga ada model United Nations, ya, ada mungkin simulasi-simulasi. Mulai siapkan ke arah itu, ya, siapkan ke arah itu. Jadi itu yang perlu kita lihat dan ingat, ya, bahwa dunia diplomasi ini kan tidak hanya first track diplomasi, ya. Jadi suatu ketika misalnya kalian pun tidak harus jadi diplomat di Kementerian Luar Negeri yang first track, kamu juga bisa second track. Ya, misalnya kalau misalnya kamu kerja di international organization gitu, atau misalnya kerja di NGO asing, atau mungkin juga misalnya kerja di perusahaan asing, ya, you can be diplomat. Diplomat representing, ya, your organizations, your NGO, your your company, kan begitu. Itu kan second track diplomasi, karena kita juga dealing with other peoples, ya. Jadi gitu, mencintailah bertemu orang, senanglah bergaul, ya, dan bersosialisasi. Itu hal-hal yang tidak ada di dalam pelajaran di buku gitu, tapi dia akhirnya membentuk bagaimana karakter kita, ya. Karakternya kan bisa dibentuk, ya kan gitu. Jadi kalau misalnya orang yang nggak suka ketemu sama orang, agak susah membayangkan, ya, membayangkan dia bisa akan melakukan pekerjaan-pekerjaan diplomasi, karena diplomasi is art, how to deal with people, how to talk with people, ya gitu. Seperti itu, gitu. Baik. Demikian teman-teman diskusi kami mengenai relevansi dan juga peran sentral dari ASEAN dengan prinsip ASEAN Way-nya. Dan juga tadi kita sudah mendengar banyak sekali panduan praktis serta cerita Pak Freddy selaku diplomat, pengalaman yang sangat banyak. Dan ya, saya rasa bagi aku, kamu, dan kita semua sebagai pegiat isu internasional, tentu saja Pak Freddy sudah memberikan kita banyak sekali insights, ya, yang sangat berguna bagi kita untuk menyiapkan karir kita masa depan. Terima kasih Pak Freddy sudah meluangkan waktu berdiskusi bersama kami di tengah hiruk-pikuk pekerjaan. Terima kasih buat Devan belakang layar. Dengan senang hati lah. Terima kasih banyak. Semoga sukses, ya, dengan tugas-tugasnya, ya. Dan one day I will hear that you're doing something about diplomacy. Amen. Whether you become a diplomat, the first track, the government, representing government, or maybe the second track. This is a long way that you have to prepare yourself. Yeah. Okay. Looking forward to meet you in person as a part of Kemlu, Pak. And that's all from me and Riza. Thank you for watching. Thank you.